Pertama, hikmah dan Isra dan Mi'raj ini bahwasanya mengajarkan kepada kita tidak ada tempat bergantung yang paling layak kecuali hanya kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari seri ilmu tentang kisah hikmah dari kisah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat yang dibacakan oleh Qari'ah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Ini sudah dibacakan oleh ayat oleh Qari'ah kita tadi. Ini ayat ini harus diimani, harus kita percaya tentang Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada di dalam ayat Al-Quran itu ada seseorang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran, maka dia dikategorikan orang-orang kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya sebahagian ayat Al-Quran dan kamu ingkari sebahagian ayat Al-Quran? Ustaz, saya percaya ayat Isra ini, tapi saya tak percaya ayat tentang politik, maka hukumnya adalah kafir. Ustaz, saya percaya tentang ayat sholat, tapi ayat puasa saya tak percaya, hukumnya adalah kafir. Ustaz, saya percaya tentang ayat zakat, tapi tentang politik saya tak suka, maka saya tak suka ustaz-ustaz yang bahas politik. Nah, ini salah kita. Di dalam ayat Al-Quran itu kompleks semua kehidupan manusia, termasuk ayat Isra dan Mi'raj ini harus kita percaya dan harus kita imani. Sebabnya apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa yang diperjalankan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kisah itu terjadi, sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan, ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi sehingga Rasulullah Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peristiwanya? Yang pertama sekali, Nabi kita Muhammad diuji oleh Allah sabar dan syukurnya. Rasulullah diuji tentang sabarnya sebelum dilakukan Isra dan Mi'raj. Apa sabarnya Rasul? Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah mempunyai dua pegangan yang sangat kuat. Siapa dia? Yang pertama pamannya Abu Thalib. Yang kedua adalah Siti Khadijah selaku istrinya. Abu Thalib adalah seorang Quraisy, seorang yang bangsawan. Siapa ayahnya? Abdul Muthalib. Ayah dari Rasulullah siapa namanya? Abdullah. Abu Thalib adalah pamannya, Abdul Muthalib adalah kakeknya. Abdul Muthalib mempunyai keturunan yang disebut dengan Qusay, Kilab, yang mendirikan suku Quraisy. Maka ketika dakwah Rasulullah sampai di kota Makkah, yang membela, yang sangat paling membela itu adalah Abu Thalib selaku pamannya Rasulullah SAW. Tapi sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu wafat pamannya, meninggal paman yang sangat membelanya, meninggal paman yang sangat mendukung dakwah yang sudah disebarkan di kota Makkah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW waktu itu mulailah dicaci maki, mulailah Rasulullah dihina, mulailah Rasulullah waktu itu dicerca, dimaki, dihinakan. Karena kenapa? Abu Thalib selaku paman yang membela Rasulullah sudah wafat. Kemudian yang kedua, sesudah wafat Abu Thalib, wafat pula istri tercinta. Siapa dia? Namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul, orang pertama yang selalu berada di samping Rasulullah SAW.
dapat bekal lagi. Kira-kira mana tahu nanti terjadi perceraian, mahar yang tadinya 100 juta itu ada peninggalan buat istri ketika dia cerai, tak ada lagi orang tua. Uang itulah untuk menyambung hidup. Kalau kita di Indonesia ini seperangkat alat sholat, waktu diceraikan seperangkat alat sholat itu pun tak bisa dipakai lagi. Udah besar. Maka 1 miliar mahar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. 1 miliar mahar. Karena saking istimewanya wanita yang disebut dengan Siti Khadijah. Jadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surga itu ada beberapa orang, Bu. Mudah-mudahan ibu masuklah ke dalam. Yang pertama, Siti Maryam. Ada namanya Siti Maryam sini? Ada? Oh, enggak, itu kan berarti. Siapa Siti Maryam ini? Siti Maryam ini adalah ibunda dari Khadijah. Yang kedua, siapa namanya? Asia. Ada namanya Asia di sini. Asia yang biasa. Asia ada. Yang ketiga, Siti Khadijah. Khadijah ini termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Ada namanya Khadijah? Ada Bu? Nama Khadijah? Ada, tidak. Yang keempat, Fatimah. Fatimah adalah orang yang dirindukan oleh surga. Ada namanya Fatimah? Tak ada juga. Berarti 4 tak ada sini. Yang terakhir, ada namanya Munarah. Munarah ada? Munarah ini bukan dirindukan oleh surga, dirindukan suami. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Khadijah kepada Rasulullah SAW, maka ketika sebelum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat menjadi rasul, 3 tahun Nabi Muhammad itu berada di dalam Gua Hira. Apa yang dilakukan Rasulullah? Uzlah, berzikir, menyendiri Rasulullah. 3 tahun beliau itu berada di Gua Hira sebelum diangkat menjadi rasul. Tahun pertama di tahun 38 tahun, ketika Rasulullah usia 38 tahun, Rasulullah naik ke Gua Hira. Turun lagi, umur 39 tahun naik lagi ke Gua Hira. Turun lagi, umur 40 tahun naik lagi ke Gua Hira. 3 tahun berturut-turut Khadijah ditinggal oleh Rasulullah SAW demi untuk menyendiri. Tahu-tahu di tahun ketiga, ketika usia Rasulullah 40 tahun, datanglah wahyu. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kekhawatiran Rasulullah, takut Rasulullah, gemetar kakinya, turun dari Gua Hira, langsung menjumpai istrinya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Khadijah? Khadijah tidak mengatakan apa-apa, tetapi Rasulullah menyebutkan, Zammiluni, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka dari dasar itulah turunlah ayat Ya ayyuhal mudassir dan Ya ayyuhal muzammil. Kira-kira kalau ibu ditinggal bapak 3 tahun tak pulang-pulang, tahu-tahu minta uang, kira-kira apa respon ibu? 3 tahun tak pulang-pulang, begitu pulang sakit, selimutilah aku. Itulah, dan 3 tahun tak pulang-pulang, begitu pulang sakit pulang lagi. Itu ibunya Khadijah. Kalau mau seperti itu, seperti Khadijah, 3 tahun tak pulang-pulang bapak, begitu pulang bawa 2 bulan lagi. Apa nggak kacau benar-benar? Tak pulang-pulang 3 tahun, begitu pulang bawa yang kedua lagi. Bukan bawa aja 3 lagi, 4 bawa sekali pulang.
sini Allah ingin membuktikan, di sini Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah tidak ada tempat bergantung kecuali yang paling layak hanya kepada Allah. Bersandar kepada orang, orang akan mati. Bersandar kepada pohon, pohon akan laku. Bersandar kepada bangunan, bangunan akan runtuh. Bersandar kepada Allah, ya Rahman, Dia yang Maha Pengasih, ya Rahim, Dia Maha Penyayang. Maka Allah lah adalah tempat yang bergantung yang paling baik, yang paling harus kita utamakan. Itulah yang diajarkan oleh Isra dan Mi'raj yang pertama. Ujian yang paling besar yang dihadapi oleh Allah, oleh Rasulullah mengajarkan kepada hambanya, kepada Muhammad SAW, bahwasanya tidak ada lagi tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah. Sesudah wafat Siti Khadijah, sesudah wafat Abu Thalib, bukan begitu saja ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Dia pergi ke tanah Taif, sengaja dia pergi berjalan agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, agar orang-orang Quraisy itu tidak mencaci maki, tidak menganiaya Rasulullah. Sengaja dia pergi berjalan kaki agar dikira oleh orang Quraisy, oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang kafir itu bahwasanya Rasulullah tidak pergi terlalu jauh. Maka Rasulullah pergi ke tanah Taif. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah di tanah Taif? Bukan tolanan badru alaina, bukan ahlan wa sahlan, bukan marhaban ya Rasulullah. Apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Dari sebelah kanan dipukul Rasulullah, dari sebelah kiri Rasulullah dipukul, dari sebelah depan Rasulullah dipukul, dari sebelah belakang Rasulullah juga dipukul. Apa yang ingin dihadapi oleh Rasulullah sehingga dakwahnya tidak tersampaikan di tanah Taif, bahkan pelipisnya pecah. Maka Rasulullah SAW pergi dari tanah Taif, lalu di balik gunung itu Rasulullah sampai meneteskan air mata karena pelipisnya pecah. Di tanah Taif dakwahnya tidak disampaikan, bukan tolaan badru alaina, tetapi lemparan dan cacian yang diterima oleh Rasulullah. Setelah itu datanglah seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala menanyakan, malakul jibal itu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan engkau suruh aku untuk kutimpakan kota Taif ini dengan gunung-gunung yang paling besar, dengan bukit-bukit yang besar, maka hari ini juga akan aku timpakan kepada mereka orang-orang Taif karena sudah begitu menyakiti hati dan perasaan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah mengucapkan iya? Tidak. Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku, sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang mengetahui. Hari ini 100% berkat doa Rasulullah SAW, 100% penduduk kota Taif hari ini muslim dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Bukan seperti itu ya, aniaya. Semua yang dilakukan, yang disampaikan di kota Taif itu menyampaikan dakwah Islam, bukan diterima dengan tolaan badru alaina, tetapi cacian dan bagian. Maka ketika itu ada penghibur Rasulullah, datanglah seorang yang bernama Andas. Andas ini dari kampungnya Ninawi, satu kampung dengan Nabi Yunus bin Matta. Maka Nabi Muhammad mendengarkan ketika diberikan oleh Andas ini sebatang kurma. Sebuah kurma itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum sampai di kerongkongan, Nabi Muhammad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas dasar itulah Andas mendengarkan, lalu Andas menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang kau baca tadi? Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mendengar kalimat ini yang dibaca oleh Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu satu kampung dengan saya dari Ninawi. Yunus bin Matta itu adalah saudara saya, kata Rasulullah. Maka dengan sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, satu Andas, satu orang hamba saya ini menyebabkan masuk Islam, dan hari ini juga kota Taif itu 100% Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka inilah hikmah yang pertama dari Isra wal Mi'raj dari kita Muhammad. Ujian dan cobaan itu menyebabkan Rasulullah sadar tidak ada tempat
kewajibannya sholat. Kalau zakat itu sekedar ayat, kalau puasa itu sekedar ayat, tapi kalau perintah sholat bukan sekedar ayat, tapi Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad SAW menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya kita ada walimah, ada pesta, ada syukuran, kita mengharapkan seseorang ini tidak hadir, dia memang orang penting. Apa yang kita lakukan? Bukan sekedar sholat saja kan? Pasti kita datang ke rumah, datang ke rumah nanti hari sekian, tanggal sekian kami ada acara. Datang ke kaya ini kasih surat juga, surat undangan. Begitulah kalau orang penting. Karena perintahnya penting, perintahnya tentang sholat bukan sekedar surat yang diletakkan oleh Allah, tetapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad untuk menghadapnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, 3 perintah yang disuruh oleh Allah. Yang pertama, Rasulullah diberikan perintah sholat. Yang kedua, Rasulullah diperintahkan untuk menghatamkan surah Al-Baqarah. Dan yang ketiga, ada perintah bahwasanya Allah nanti akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di malam Isra itu ada 3 yang diberikan oleh Allah. Yang pertama perintah tentang sholat, yang kedua perintah kepada Rasulullah untuk membacakan menghatamkan surah Al-Baqarah, dan yang ketiga diberikan yang ampunan kepada orang-orang yang tidak musyrik, yang tidak menduakan Allah. Jadi ada 3 perintah. Sholat itu kan seperti kewajiban. Sholat itu adalah kewajiban. Iza sholahal amal kullu. Kalau baik sholatnya maka baiklah seluruh amalnya. Kalau buruk sholatnya, wa iza fasadatil sholatu kullu amal kullu. Kalau buruk sholatnya maka seluruh amalnya buruk. Sedekahnya buruk, puasanya buruk, tingkah lakunya buruk. Kenapa? Karena sholatnya belum menyesuaikan standarisasi. Ada syarat dan rukun yang belum dipenuhi. Ada yang membatalkan sholat itu tetap dikerjakan. Ada haramnya ketika sholat itu tetap dikerjakan juga. Maka sholatnya tidak sempurna. Padahal yang pertama kali di Islam itu adalah apa? Sholat. Sholat adalah membawa ketenangan. Suatu ketika Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah tidak mau keluar dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, adakah engkau merasakan perasaan yang paling tenang ketika melihatku? Apa kata Rasulullah? Saya tidak menjumpai rasa tenang dan kelezatan yang paling indah kecuali memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa jawaban Allah ketika itu? Maka nanti Muhammad, kalau di dunia engkau akan memberikan ketenangan dan kelezatan ini seumpama engkau melihat dan memandangku penuh dengan kenikmatan dan kelezatan, akan aku berikan kepada orang-orang yang sholat. Jadi ketika sholat itu ada perasaan tenang. Ketika sholat itu beban tak ada lagi. Ketika sholat subuh ada perasaan tenang dan jernih. Ketika sholat zuhur ada perasaan tenang, santai, jernih. Ketika sholat asar itu ada perasaan nyaman. Ketika sholat maghrib ada perasaan tenang. Ketika sholat isya ada perasaan yang nyaman. Kalau sholat itu berdasarkan dengan hal-hal yang penting. Kalau sholat itu bersandarkan hal-hal yang memang menjadi urgensi dalam sholat. Ini sholat begitu, takbir di situ pula ingat tetap. Allahu Akbar. Begitu sholat di situ pula teringat tadi di mana taruh uangnya. Perasaan tadi taruh di sini lah, mana pula di situ sholat di situ pula teringat. Kenapa? Karena sholat belum dijiwai perasaannya. Karena sholat belum membuktikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan seseorang itu dari
Bagaimana selama ini kita menyesuaikan standarisasi sholat kita? Bagaimana kita selama ini mempelajari tentang sholat? Adakah sholat kita ini sudah diterima? Adakah sholat kita ini sudah sah? Adakah sholat kita ini sudah memenuhi standar fikih dan syariat? Maka momentum Isra dan Mi'raj ini perbaikilah sholat kita. Yang ketiga, hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mengingatkan kepada kita salah satu peristiwa Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ketika peristiwa Isra diberikan antara air susu dengan khamar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah Rasulullah itu mengambil air khamar? Tidak. Rasulullah mengambil air susu untuk diminum oleh Rasulullah. Mengisyaratkan kepada kita Bapak dan Ibu bahwasanya ibadah itu, amal saleh itu harus makanan dan minuman yang baik. Kalau mau beramal saleh harus makanan dan minuman yang baik. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kulu minat thayyibati wa'mal shalihan. Makan yang baik, yang halal, lalu beramal salehlah. Seolah-olah dalam tertib ayat ini Allah ingin menyampaikan bahwasanya ibadah itu sulit kita kerjakan kalau makanan kita tidak baik dan tidak halal. Jadi kenapa Rasulullah mengambil air susu? Karena air susu itu adalah air yang baik. Jadi ibadah itu seperti itu juga. Kalau makanan kita tidak baik, maka ibadah kita juga terganggu. Contoh seperti ini Pak. Waktu sholat kita makan yang paling banyak. Contoh waktu puasa saja. Waktu puasa nanti kita selesai berbuka itu, waktu buka puasa makanlah sebanyak-banyaknya. Apa yang ada di meja makan itu semua dimakan. Kira-kira nanti waktu sholat isya dan sholat tarawih, satu Pak kita udah laksanakan? Hah? Satu Pak? Baru lagi imam turun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsunglah mulai di belakang itu. Yasin pula lah yang dibaca. Padahal yang kedua itu langsung takbir. Tapi karena makan yang berlebihan tadi menyebabkan ibadah itu membuat kita jadi malas. Kenapa Rasulullah mengambil air susu? Air susu berasal dari air yang baik. Kenapa kita makan yang baik? Karena untuk ibadah kita harus merasakan hal yang baik. Jadi bukan baik saja, halal tidak boleh kita konsumsi. Gula baik, tapi tidak didapatkan dari harta yang halal, maka tidak baik juga untuk dikonsumsi. Jadi perhatikan, makan kita itu baik dan halal. Jadi pertanyaan kita, kenapa anak kita ini sulit sekali untuk kita suruh sholat ke masjid? Kenapa anak kita ini sulit sekali untuk kita suruh untuk sholat berjamaah? Kenapa anak kita ini sulit sekali untuk kita suruh untuk mengaji baca Al-Quran? Bisa saja karena makanan yang kita berikan berdasarkan dari harta yang tidak baik, harta yang haram, dan makan yang selalu berlebihan. Maka anak-anak kita sulit untuk baca Al-Quran. Ustaz, kenapa anak saya sulit sekali untuk baca Al-Quran? Ustaz, kenapa anak saya bolak-balik saya suruh sholat berat dan itu sholat? Bisa saja karena makan yang tidak baik dan dari harta yang haram. Maka peran-peran ibu semuanya Bu, jangan begitu dikasih suami uang banyak sedikit langsung diterima. Tanya juga dari mana uang itu dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada duit sedikit 500.000. Duit dari mana nih Bang? Aku bukannya apa, ingin tanya aja ini duit dari mana. Alah, kau banyak kali tanya. Bawa duit salah, nggak bawa duit juga salah. Tinggal terima aja payah kali. Ini yang bawa duit salah, nanti nggak bawa duit juga salah. Tinggal terima aja payah kali. Enggak, aku cuma mau tanya sama Bang. Duit 500.000, duit dari mana nih Bang? Menang dari luar. Astagfirullahaladzim.
Singkat kali ya Bapak 500.000. Coba kamu lama-lama di luar kali. Bukan 500.000 dapat 1 juta udah Bapak. Jadi begitulah. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwasanya ibadah apapun yang kita laksanakan berdasarkan dari makanan yang baik dan makanan yang halal untuk dikonsumsi. Gula baik, tetapi untuk orang yang diabetes tidak baik gula. Maka tak baik untuk dikonsumsi, mengganggu ibadah. Jadi hikmah dari Isra dan Mi'raj itu